otoritas firman Tuhan versus pikiran kita sendiri. Otoritas tahu ya, kekuasaan atau kehebatan, kemampuan, itu otoritas. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana sih mendalami firman Tuhan. Kalau berbeda dengan pikiran kita sendiri itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan sering muncul itu adalah, kenapa sih saya perlu baca Alkitab? Pertanyaan itu sering muncul. Terus kadang-kadang muncul lagi, wah saya emang gak ada waktu. Saya kerja, pagi-pagi sudah harus persiapan, ada yang kuliah, sekolah. Terus kemudian ada lagi yang bilang, saya coba baca sih, cuma gak ngerti-ngerti. Pernah gak rasa kayak gitu? Udah baca, aduh nggak ngerti bahasanya apa ini. Kadang-kadang bahasanya gimana. Terus udah capek lah, udah nggak usah, nggak ngerti. Kalau sudah begitu kadang-kadang muncul lagi pertanyaan, Alkitab itu ditulis siapa ya? Manusia kan yang nulis kan? Terus kalau orangnya salah nulis gimana ya? Nah, ini semua yang membuat saya pribadi merasa Alkitab itu penting banget kita bahas. Mulai ya, yang pertama ya. Oke, apa sih itu firman Tuhan? Simpelnya adalah kalau kita baca di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Jadi yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Artinya apa? Artinya adalah Alkitab itu kalau kita baca kita harus tarik arti. Kita harus cari tahu artinya apa. Bukan kita cari-cari isi Alkitab yang sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang begitu ya. Ya, kadang-kadang orang-orang yang sudah banyak baca Alkitab kadang-kadang suka menaruh arti dalam Alkitab itu sendiri untuk menyamakan dengan pikiran dia. Nah, ini yang bahaya. Berarti Tuhan bikin Alkitab itu untuk mudah dimengerti, bukan sulit dimengerti. Yang penting kita tahu cara baca. Nah, kemudian Alkitab ini ditulis siapa? Ditulis manusia, tapi atas dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Alkitab itu isinya Tuhan menulis surat, menulis semua informasi untuk kita semua. Walaupun ditulis oleh nabi-nabi, rasul-rasul, ya, tapi isinya adalah kata-kata Tuhan yang dikte, Tuhan yang suruh. Dan Tuhan berkuasa. Kita masih ingat 2 minggu lalu, Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Nggak mungkin Tuhan nggak baca lagi. Ya, Tuhan pastikan semua yang tertulis itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau begitu, Alkitab itu adalah tulisan dan kata-kata Tuhan. Ini kita harus sepakati dulu. Kalau kita nggak sepakati ini, ya kita nggak bisa yakin bahwa firman Tuhan itu perkataan Allah. Samakan persepsi kita dulu bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Kalau perkataan Allah, kemungkinan salah nggak? Kalau perkataan saya mungkin salah, makanya saya bukanya Alkitab. Kalau saya nggak buka Alkitab, tolong jangan langsung percaya. Jadi tugas saya bukan mengajarkan pendapat dan pandangan saya. Tugas saya adalah bercerita dan mengajarkan isi firman Tuhan. Kemudian apa fungsi firman Tuhan? Firman Tuhan itu buat apa sih? Kita baca sama-sama lagi ya di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ya. Emang kita ingat. Jadi Tuhan ciptakan firman Tuhan ini ada tujuannya. Firman Tuhan itu Tuhan ciptakan ada tujuannya, ada fungsinya. Dan fungsi ini hanya bisa tercapai kalau kita mau belajar. Jadi kalau kita belajar dari firman Tuhan, namanya belajar, makin lama makin pintar kan? Makin pintar. Ya. Selain mengajar, firman Tuhan ngapain lagi? Yang kedua, menyatakan, dikasih tahu salahnya kita apa. Kita untuk menyadari kesalahan sendiri itu susah banget. Orang ngasih tahu kita salah aja kadang-kadang kita nggak suka, benar nggak? Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan ngasih tahu, nah beda rasanya. Apalagi Tuhan ingatin saya kesalahan saya ini. Ngasih tahu kita memperbaikinya bagaimana? Baik nggak? Bayangkan kalau dikasih tahu salahnya tapi nggak dikasih tahu cara perbaikinya. Nah Tuhan kita beda. Tuhan kita itu baik banget. Dia kasih tahu kita salahnya plus cara perbaikinya di mana? Pakai lengkap. Ya, kalau kita dikasih tahu salah, terus dikasih tahu cara perbaikinya, berarti kita yang nomor 4-nya. Kita sedang dididik dalam kebenaran. Ya. Fungsi firman Tuhan adalah 4 hal ini. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Oke. Ya.
Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, siapa yang gini? Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, kita harus mendalami firman Tuhan. Dengerin Tuhan ngomong, belajar dari yang Tuhan ajarkan dengan mendalami firman Tuhan. Kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, Tuhan bilang segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi Tuhan bilang Alkitab itu perhatikan. Haruslah engkau ngajari ulang-ulang kepada anak-anakmu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian kita akan lihat apa sih karakter firman Tuhan. Firman Tuhan itu di Ibrani 4 ayat 12-13 dikatakan Tuhan itu hidup dan kuat. Firman Tuhan itu kalau dibilang hidup itu dari dulu, zaman-zaman dulu sampai sekarang itu masih bisa dibaca, dipraktekkan, masih relevan. Jadi firman Tuhan itu hidup dan kuat. Kuat itu berarti bertahan. Berkali-kali firman Tuhan mau dihancurin, tapi bukannya hancur. Firman Tuhan sekarang makin tersebar, makin banyak bahasanya. Bahasa Sunda ada Pak. Ya. Apalagi katanya? Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun.